Baru beberapa langkah naik, yang turun tadi teriak minta tolong karena yang sakit ternyata tambah parah cuy. Dan akhirnya rombongan Pasuruan memutuskan untuk turun semua. Halo, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Jumpa lagi dengan gua Ipol dari mahasiswa Siluman. Jadi kali ini gue mau ceritain nih kisah dari Yusuf dan teman-temannya. Jadi mereka ini ber-8 orang dari Tuban naik ke Arjuno via Purwosari. Waktu di pendakian, mereka sempat tersesat dan tertinggal di alas Religio karena ulah salah satu teman mereka yang mengambil jimat atau barang mistis yang ada di Gunung Arjuno. Daripada penasaran, mending kita langsung saja mulai ke ceritanya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Yusuf. Jadi pengalaman ini udah 2 tahun yang lalu. Pada waktu saya duduk di kelas 2 SMA. Saya dan teman-teman naik ke Gunung Arjuno via Purwosari. Total kami ber-8 orang, rombongan dari Tuban, Jawa Timur. Kita naik Gunung Arjuno via Purwosari sekitar jam 8 pagi waktu itu. Kita berdoa dulu sebelum berangkat, dan di perjalanan awal, dari pos 1 sampai pos 4 Eyang Semar, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kita jalan santai banget, sampai perjalanan pertengahan pos 5. Ada teman saya yang tiba-tiba kakinya sakit karena kram. Posisi dia di paling belakang sama saya. Melihat kondisinya, akhirnya kita berhenti sejenak. Sampai gak tahu yang rombongan depan udah gak kelihatan. Udah jauh lah pokoknya. Kita naik nyusul dan jalan berdua. Karena si Bian kakinya sakit, saya suruh jalan di depan dan saya jalan di belakangnya. Jadi posisinya sekitar jam setengah 5 lebih. Kita sempat istirahat sebelum tanjakan yang ada di jalur zigzag. Saya ngerasa ada yang mengikuti dari belakang. Tetapi saya diam, walaupun saya waktu itu kaget banget. Soalnya posisi Bian kakinya kram. Saya takut kalau dia tahu, nanti dia malah jadi ketakutan. Dan tambah kakinya Bian makin sakit kan. Saya coba menoleh ke kiri, seperti ada bayangan hitam. Ketakutan saya pun mulai menjadi-jadi. Saya bicara sama Bian, "Ayo Bi, laku meneh alon-alon." Atau yang artinya, "Ayo Bi, jalan lagi pelan-pelan." Akhirnya kita naik pelan-pelan. Dan singkat cerita, kita sampai di pos 5 sudah hampir waktu maghrib. Kita bangun tenda, makan, ngerokok, dan lain-lainnya. Singkatnya malam pun akhirnya tiba. Kita ber-8 bangun 2 tenda. Jadi satu tenda isinya 4 anak. Kita mutusin buat langsung istirahat. Karena rencananya jam 1 pagi kita mau summit attack. Sekitar jam 10 malam, saya tiba-tiba terbangun dan mau tidur lagi tapi tidak bisa. Akhirnya, saya pun mengambil rokok dan keluar tenda sambil menikmati malam hari di pos 5 Gunung Arjuno. Saya ngerokok di luar tenda, sendirian sambil nyantai-nyantai. Tiba-tiba, di kanan saya ada bayangan hitam tinggi yang sangat besar. Saya pun terkejut dan berdoa semoga itu bukanlah apa-apa. Saya cepat-cepat masuk tenda dan sekitar 15 menit saya nggak bisa tidur. Saat di tenda, saya mendengar suara kayak raungan. Tapi saya yakin itu bukanlah suara raungan hewan. Dan waktu saya fokus dengan suara itu, tenda pun seperti ada yang sengaja goyang-goyang. Saya pun ketakutan dan gak berani bangunin teman-temanku. Saya cuma bisa pasrah dan berdoa memohon pertolongan. Saya pun gak tahu kenapa mata yang tadinya gak bisa tidur, gak ngantuk, tiba-tiba saya ketiduran. Sekitar jam 12 malam, saya dibangunkan oleh teman-temanku untuk prepare persiapan menuju ke puncak. Jadi waktu perjalanan semalam, saya jadi kebingungan antara ikut naik atau tidak. Tetapi posisi teman-temanku semua pada mau naik. Dan mitosnya Gunung Arjuno kalau ganjil akan diikuti makhluk halus. Dan ya akhirnya saya pun ikut. Karena ya agar kita semua genap pas puncak. Sebelum naik kita izin sama juru kuncinya. Kita dicarikan barengan untuk naik. Dan kebetulan ada rombongan Malang sama Pasuruan yang ikut naik bareng kami. Jadi jumlah semua rombongan kita jadi 19 orang cuy, alias ganjil ya. Karena jumlahnya ganjil, lalu sang juru kunci ini ngasih kita tongkatnya.
Jadi dia nyuruh kita untuk nganggap tongkat tersebut itu sebagai orang cuy. Jadi biar genep 20 orang lah katanya. Kita berdoa dan naik 19 orang plus satu tongkat. Baru sekitar 10 menit naik, ada rombongan Pasuruan yang tiba-tiba muntah-muntah. Dan anak tersebut memutuskan untuk turun saja. Kemudian saya memberikan saran agar ada orang yang menemani dia turun. Jadi biar gak sendirian lah, mungkin 1 atau 2 orang gitu cuy. Dan akhirnya yang sakit tersebut turun dan ditemani 1 orang. Jadi rombongan kita masih 17 orang plus 1 tongkat. Ya jadi total 18 ya. Baru beberapa langkah naik, yang turun tadi teriak minta tolong. Karena yang sakit ternyata tambah parah cuy. Dan akhirnya rombongan Pasuruan memutuskan untuk turun semua. Jadi jumlah kita rombongan dari Tuban dan Malang sisa 14 orang. Jadi udah genap tanpa tambahan tongkat. Jadi kalau sama tongkat ya totalnya jadi 15 orang alias ganjil. Singkat cerita kita naik sehabis azan subuh. Dan alhamdulillah suara azan tersebut masih terdengar jelas. Sekitar jam 5-an kita naik lagi. Dan tiba-tiba semua rombongan mendengar suara jeritan cewek yang sangat jelas. Sedangkan kondisinya, rombongan waktu itu gak ada cewek sama sekali, alias semuanya cowok atau batangan cuy. Aneh ya. Kita diam sesaat, lalu kita semua penasaran dengan suara perempuan tersebut. Ada yang diem takut, ada juga yang bertanya, itu suara apa? Lalu gue coba menenangkan semua orang ya, gue jawab itu suara burung. Udahlah mikir positif aja, jangan mikir yang enggak-enggak. Kalau ada petilasan atau makam kita berhenti untuk doain. Singkatnya lalu kita lanjut terus jalan. Dan sang mentari telah menampakkan diri, pertanda pagi telah tiba. Jadi saya, Bian sama satu lagi itu adalah si Angga. Kita ngerasain langkah kita tuh berat banget cuy. 3-5 langkah saya ngajak untuk break. Terus-terusan berulang seperti itu. Dan jadi sampai akhirnya saya gak enak kan sama teman-teman yang lain. Apalagi sama rombongan Malang gitu kan. Jadi saya sama Bian dan Angga memutuskan untuk menyusul. Mas, silahkan duluan aja. Soalnya saya capek banget. Silahkan naik duluan aja, nanti saya nyusul mas. Bener mas, gak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya mas ya. Saya, Bian sama Angga kita bertiga tertinggal di belakang. Jadi perjalanan selanjutnya kami naik bertiga alias ganjil coy. Setiap langkah rasanya gak kuat gitu. Beratnya minta ampun. Jadi kayak ada yang ngegendong di punggung kita. Padahal kita gak bawa apa-apa. Kita cuma bawa air minum 1 botol. Gak bawa tas, makanan dan lain-lain. Semakin dipaksa kita pun ekstra kecapean. Dalam hati berdoa terus gak berhenti-henti. Dan kita setiap 5 langkah itu istirahat. Istirahatnya itu gak cuma ambil nafas, minum dan lain-lain. Kita tuh istirahatnya sampai ketiduran gitu karena saking capeknya. Bisa dibayangin kan. Jadi setiap kita duduk, kita udah gak sadar. Hal itu berulang-ulang terus. Mata saya waktu itu udah gelap banget lah. Saya udah mikir kayak gak bakal selamat lah di sini. Saya pasrah dan saya coba doa gitu kan. Ya Allah, kalau emang hidup saya sampai di sini, tolong temukan jenazah saya. Itu sampai di titik seperti itu gitu. Tapi itu saya ngomong dalam hati ya. Kita bertiga naik terus berharap ketemu seorang pendaki. Dan waktu di tengah perjalanan saya istirahat dan ketiduran lagi. Dan waktu terbangun saya melihat ada seorang berjubah hitam di atas padang ilalang atau rumput alang-alang. Saya semakin pasrah dan mau gak mau ya saya akhirnya bilang sama Bian dan si Angga. Bi, enggak. Tolong kalau kamu lihat sesuatu jangan lari dan jangan kaget ya. Soalnya takutnya kamu tahu sesuatu terus lari. Aku takut banget di atas ada orang pakai jubah hitam. Di atas rumput alang-alang tuh berjalan ke arah kita. Saya sambil berdoa pasrah banget. Dan tiba-tiba ada seekor burung. Gak tahu ya itu burung apa gitu. Tapi anehnya dia ini hinggap tepat di hadapanku cuy. Dan dia gak terbang alias jalan kaki. Jadi kayak nuntun lah ya mungkin ya. Yang lebih aneh lagi, yang tahu cuma aku sama Bian. Si Angga nggak tahu apa-apa dan nggak lihat apa-apa. Padahal burungnya itu tepat di hadapan kita. Bersamaan dengan itu saya kembali menoleh ke arah seseorang yang memakai jubah tadi. Dan ternyata orang itu udah nggak ada cuy. Lalu gue coba nangin temen-temen dan udahlah ayo jalan lagi gitu kan. Insya Allah kita akan selamat.
Akhirnya kita ngikutin si burung ini. Jadi si Angga masih heran, dia masih nggak tahu apa-apa. Taunya ya jalan itu cuma ada aku sama Bian dan dia tentunya. Kita berjalan sekitar 15 menit dan alhamdulillah kita bertemu seorang pendaki dan burung itu mulai terbang dan menghilang. Terima kasih burung. Tak lama lagi, rombongan dari Malang tadi pun bertemu kita kembali, tetapi tidak di puncak ya. Jadi mereka ini kita ketemu pas papasan, jadi mereka turun kita naik gitu kan. Jadi dia katanya udah berjam-jam nunggu di puncak dan gak ada kabar dari kita. Akhirnya rombongan dari Malang ini mutusin buat turun. Terus ketemu kita bertiga gitu kan. Lalu Angga memutuskan buat ikut turun rombongan Malang. Jadi sisa saya sama Bayu mutusin buat terus jalan ke puncak. Jadi kita muncak cuma 2 orang buat nyusul rombongan kita yang Tuban yang masih di puncak. Tapi ada yang aneh nih cuy. Jadi setelah si Angga turun, saya sama Bian naiknya itu kayak cepet banget gitu. Jadi kayak gak ada beban sama sekali. Akhirnya saya sampai di puncak jam 1 siang dan kita ketemu dengan rombongan dari Tuban. Berangkat summit jam 1 malam sampai puncak jam 1 siang. Total pos 5 sampai puncak ada 12 jam. Gila kan? Padahal waktu normalnya itu cuma 6 jam cuy. Dan usut punya usut, ternyata teman saya si Angga, dia ini memiliki niat buruk. Dia ngambil barang-barang yang berbau mistis di Gunung Arjuno yang mengakibatkan aku sama Bian jadi kena imbasnya. Jadi kenapa saya bisa tahu kalau si Angga ini ngambil barang-barang mistis? Saya ini tahu diberitahu oleh si Bian. Jadi si Bian ini yang boncengan sama Angga. Jadi dia diceritain sama Angga langsung. Tapi cerita mistis belum berakhir di sini. Perjalanan turun ke puncak, saya tiba-tiba terjatuh dan harus dipapah atau dirangkul sama temen. Karena ya aku udah gak bisa jalan. Singkatnya malam pun akhirnya tiba. Kita rombongan Tuban 8 orang dikurangin Angga jadi sisa 7 orang alias ganjil. Jadi sedikit informasi ya. Sebelum naik kita sebenarnya udah diberitahu sama si juru kunci. Kalau sebelum azan maghrib kita harus udah ada di sini lagi atau di pos 5. Karena jika tidak akan sangat berbahaya katanya. Pas saya tanya alasannya, beliau hanya diam. Seakan takut buat ngejelasin. Mungkin takut kata-katanya itu membuat kita menjadi khawatir. Saya pun paham dari tingkah laku beliau. Maksudnya itu pasti ya alas Lali Jiwo atau pasar setan. Dan benar saja ketika masih di daerah alas Lali Jiwo, dia udah ketemu malam. Di situ kita panik juga cuy. Soalnya ya keliling rasanya itu kayak rame banget. Semua rombongan berdoa dalam hati. Apalagi saya yang gak bisa jalan karena jatuh. Kita jalan turun sambil membaca sholawat Nabi bareng-bareng. Dan menurut info rombongan Malang, saat kami masih di atas Lali Jiwo, jadi sang juru kunci ini udah mau bertindak. Jadi semua pendaki yang ada di pos 5, semuanya ada puluhan kurang lebih ya. Mereka ini dikumpulkan mau dimintai tolong untuk mencari rombongan saya. Tapi alhamdulillah suara azan terdengar. Kita tiba-tiba sudah ada di pos 5 tanpa kita sadari. Jadi si Angga memang suka barang-barang mistis dan ngambil di gunung-gunung ya, terutama Arjuno. Bahkan waktu saya di base camp pendaki salah satu komunitas Pasuruan, saya ini sempat berantem sama si Angga. Karena dia selalu berulah, dia merugikan tim. Kita naik gunung itu buat berniat baik cuy. Bukannya malah ngambil-ngambil yang enggak dan lain-lain gitu kan. Intinya jangan ngambil sesuatu kecuali sampah dan barang milik kita sendiri. Dan jangan tinggalkan apapun di gunung kecuali jejak. Salah satu berniat buruk bukannya yang lakuin hal buruk yang kena imbasnya saja, tapi semua satu rombongan. Si Angga akhirnya kena batunya juga. Jadi dia ini diikutin penunggu Gunung Arjuno sampai ke rumahnya. Jadi pas dia tidur dia hampir tewas. Maksudnya tuh gini. Dia itu tiba-tiba bangun, wajah, kaki, lengan sampai perutnya itu kayak dikeroyok orang sekampung. Jadi kayak bonyok, babak belur gitu cuy. Dan waktu itu sama teman-teman saya itu juga kan ada yang paham tentang hal-hal begituan. Itu langsung dibantuin untuk ditransfer atau dibalikin barang-barang tersebut ke sana lagi. Ya, tapi lewat jalur gaib ya. Mungkin nggak pakai JNT, JNE atau secepat itu. Ya lu tahu sendirilah. Ya mungkin itu saja ya cerita dari Yusuf ketika mendaki Gunung Arjuno. Dimana mereka ini mendaki dalam jumlah sebenarnya genap ya. Tapi kalau ditotal sama gabung sama rombongan lain jadinya ganjil. Dan uniknya itu ditambah dengan tongkat gitu. Aku belum pernah dengar sih. Mungkin kalian yang udah pernah
mengalami hal seperti itu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya bener banget sih. Jadi memang kalau misalkan kita mendaki itu kan tim ya. Jadi apapun tingkah laku 1, 2 orang, 3 orang itu bakalan berdampak banget buat keseluruhan tim. Sebagai contoh lah, nggak usah hal mistis lah ya. Misalkan kita ini udah ngedaki, kita udah bagi tentang peralatan-peralatan yang kita punya, misalkan kayak sleeping bag atau misalkan kayak matras dan lain-lain. Ketika ada satu orang yang nggak bawa, itu pasti kan ngerugiin tim lain kan. Apalagi kalau misalkan yang kita nggak bawa itu adalah peralatan-peralatan buat kelompok gitu, atau misalnya kayak air, atau misalnya kayak logistik dan lain-lain. Pokoknya kalau mendaki gunung itu saran gue sih apa ya? Ya gue sih masih pemula ya, sama kayak kalian. Cuman mendingan kalian cari tim yang emang udah bener-bener kalian nyaman sih kalau mau mendaki sendirian tanpa porter. Atau misalkan kalian pengen amannya, kalian pengen simpelnya ya pakai porter yang emang udah banyak lah di Instagram atau media sosial. Itu udah banyak banget sekarang porter-porter yang bakalan nemenin kalian mendaki gunung, dan mereka rata-rata udah pengalaman. Jadi jangan takut untuk mendaki ya, karena apa ya? Karena ya hal-hal goib itu bukan hanya di gunung saja sebenarnya, dimanapun sebenarnya ada. Tapi gimana cara kita ngesikapinya aja gitu kan. Dan mungkin ya itu saja sih. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini cuy. Buat kalian yang punya cerita ya, cerita apapun bebas, mau horor, mau survival, atau mau apapun, boleh banget sharing ke kita Mahasiswa Siluman. Bisa di Instagram kita yang ada di @mahasiswasiluman atau di email kita yang ada di deskripsi. Mungkin sekian dulu dari gua Ipul. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.